Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lina hari ini. Apa kabar anak-anak? Oke, Bu Lina hari ini akan menemani kalian selama insya Allah 14 pertemuan dengan berbagai topik dan bab yang akan Bu Lina sampaikan kepada kalian. Oke, hari ini Bu Lina akan menjelaskan terkait dengan akhlak tercela. Akhlak tercela sebagaimana yang sudah kita pelajari dulu di MTS atau di SMP dulu, bahwa akhlak tercela adalah akhlak yang tidak selaras dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial. Akhlak ini juga bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi akhlak tercela ini kebalikan dari akhlak terpuji. Kalau akhlak terpuji adalah akhlak yang sesuai dan selaras dengan norma agama dan sosial, juga selaras dengan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi akhlak tercela ini berbanding terbalik. Baik, Bu Lina hari ini hanya akan menjelaskan 5 dari akhlak-akhlak tercela. Jadi kalau kita tuh mau melihat, mencari akhlak tercela di dalam diri kita tuh banyak sekali, mulai dari mata, mulut. Dari mata itu melihat hal-hal yang berbau maksiat, dari mulut itu ada ghibah, namimah, ada membuli temannya, seperti itu. Kemudian yang hati ada riya, ada hasad, ada iri, ada dengki, seperti itu. Oke, 5 akhlak tercela yang akan Bu Lina jelaskan di sini ada 1, ada hubu dunia, 2 ada hasad, 3 ada riya, 4 sombong, dan yang terakhir adalah ujub. Jadi 5 ini yang akan Bu Lina bahas sampai tuntas di sini. Oke, hubu dunia merupakan akhlak tercela yang harus dihindari. Ya. Pengertian hubu dunia berasal dari kata al-hubbu, atau berasal dari kata hubbun. Al-dunia artinya terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Yang jelas hubu dunia ini sumber kehancuran umat. Penyebabnya banyak sekali. Pertama, menganggap dunia ini sebagai tujuan utama. Seakan-akan kita tuh lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Kemudian suka mengumpulkan harta, kikir. Jadi kalau orang bahasanya Madura itu cerek gitu. Kikir, serakah, tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah. Kemudian dampak negatifnya banyak sekali. Dampak negatifnya karena terlalu hubu dunia, terlalu mencintai dunia, kita tuh lalai kepada Allah. Apalagi zamannya sekarang tuh bucin ya. Anak-anak sekarang tuh gayanya pacaran. Padahal sebenarnya hanya jagain jodohnya orang. Bertahun-tahun pacaran dengan si A, si B, ternyata nikahnya dengan orang lain. Itu sudah lagi tren banget sekarang tuh, jagain jodohnya orang. Nah itu termasuk hubu dunia. Terlalu mencintai, terlalu sayang-sayangan. Akhirnya nikahnya dengan orang lain. Itu tidak boleh. Terlalu hubu dunia, termasuk hubu dunia itu anak-anak. Waktunya sholat, masih WA-an, masih bales chat, seperti itu. Kemudian seseorang yang terlalu mencintai dunia itu akan goyah imannya. Itu jelas. Kemudian sumber penyakit, yang jelas sumber penyakit hati, iri, dengki, pamer, riya. Kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian yang jelas semua hal yang dilakukan itu tidak berguna atau tidak bermanfaat untuk akhirat. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari sifat hubu dunia ini adalah 1, mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Bayangkan, hidup di dunia ini 1 hari di dunia, kebalik ya, 1000 tahun di dunia itu bagaikan 1 hari di akhirat. Betapa sebentarnya kita di dunia ini. Kemudian nomor 2 adalah mengingat kematian, banyak-banyak mengingat kematian.
Nomor 3, qanaah, menerima apa yang sudah kita punya. Tidak usah terlalu berpikir yang berlebihan muluk-muluk. Sekarang sudah punya motor, sudah gak usah pengen mobil. Tidak usah terbawa arus. Nah ini anak-anak sekarang itu yang paling susah tuh ini. Gayanya seperti sosialita. Tidak boleh seperti itu. Contohlah akhlak Rasulullah yang selalu hidup sederhana. Tidak berfoya-foya. Kita punya harta berlebih, kita sodakohkan, berinfak seperti itu, berbagi dengan orang yang kurang mampu. Kemudian yang paling penting adalah mengingat apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oke, itu hubu dunia. Kemudian yang kedua ada hasad. Hasad itu adalah penyakit hati yang paling ditakuti oleh semua orang. Jadi bukan corona ya sekarang ditakuti, adalah penyakit hasad. Hasad itu adalah tidak senang atau sakit hati ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan. Seperti itu. Oke, sebab-sebabnya banyak sekali. Sifat hasad itu yang jelas bermusuhan, kebencian, kemudian sikap takabur, seperti itu. Dampak hasad itu banyak sekali. Yang pertama adalah menghanguskan kebaikan. Jadi eman-eman kita sudah melakukan kebaikan dari kecil sampai dewasa, hanya karena penyakit hasad hilanglah sudah. Seperti sabda Rasulullah, "Iyyakum wal hasada fa inal hasada kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Rawahul Ahmad. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan bahwa sifat hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar, yang menghanguskan kayu bakar, seperti itu. Kemudian senang jika orang lain tertimpa musibah. Di anak koncone, ada temannya yang tertimpa musibah, hati kita senang semisal seperti itu. Nah itu yang patut kita curigai. Kemudian memutus tali silaturahim, itu jelas. Kemudian hilangnya kebahagiaan dan ketenangan. Jadi orang kalau sudah punya hasad itu hilanglah kebahagiaan dan ketenangan di dalam diri. Tidak dapat menyempurnakan iman. Bagaimana cara menghindarinya? Memperbanyak bersyukur, berpikir positif, kemudian memelihara sikap rendah hati, bersikap realistis. Ini yang paling penting, realistis, mempunyai pendirian gitu. Akhlak tercela ketiga yaitu ujub. Ujub ini berasal dari kata ajaba, artinya takjub, heran, atau biasa disebut dengan al-ijabun an-nafs, artinya terheran-heran dengan diri sendiri, kagum pada diri sendiri, merasa bahwa kita tuh memiliki kelebihan dibanding orang lain. Atau biasa disalah istilah ujub itu membanggakan diri sendiri. Imam Ghazali menuturkan perasaan ujub itu adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan itu pada Allah. Artinya seakan-akan apa yang dia peroleh itu asal atas usahanya sendiri, tanpa ada campur tangan dari Allah. Nah itu naudzubillahi min dzalik ya, summa naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari dari sifat tercela ujub ini. Kemudian sebab-sebabnya banyak sekali faktor-faktornya. Karena dipuji orang, banyak meraih kesuksesan, kemudian karena punya kekuasaan, kemudian mempunyai intelektual atau kecerdasan yang melebihi orang lain, kemudian memiliki kesempurnaan fisik, terlalu cantik, terlalu ganteng, terlalu cool, itu bisa membuat orang ujub. Dampak negatifnya yang jelas, dampak negatif yang pertama dari ujub ini membuat orang terlalu sombong.
kemudian meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa, oh ibadah saya sudah sempurna, sholat saya sudah rajin, puasa saya sudah berhaji, saya sudah banyak bersodakoh, misal seperti itu. Akhirnya meremehkan dosa-dosa yang kecil. Nah, ini yang paling kita takuti. Kemudian melupakan nikmat dari pemberian Allah. Dan yang terakhir, tidak takut azab dan kemurkaan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang paling menakutkan. Kemudian cara menghindarinya, pertama selalu mengingat hakikat diri. Kita ini berasal dari tanah, katanya akan kembali juga kepada tanah, seperti itu. Kemudian sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Artinya dunia ini menanam amal yang soleh dan di akhirat kita akan memetiknya. Kemudian selalu ingat kepada kematian, kembali lagi ingat kepada kematian, bahwa kita itu akan dibangkitkan di alam barzakh nanti dalam keadaan bingung. Kita tuh nanti akan seperti apa di akhirat, tidak tahu. Di dunia inilah kita menanam, banyak beribadah, menanam amal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat adalah sombong. Sombong ini adalah perbuatan yang tercela yang sangat dibenci oleh Allah. Pengertiannya, sombong hampir sama dengan tadi yang Bu Lina sebutkan, hampir sama dengan ujub. Kalau sombong itu membanggakan diri sendiri, jadi menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu. Kemudian Syekh Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Halal Haram dalam Islam mengatakan sombong itu membantah guru, itu termasuk sombong. Membantah guru, memperpanjang pembicaraan, jadi ceriwis, terlalu banyak ngomong. Kemudian menunjukkan adab yang buruk, tidak boleh. Sebabnya, satu, merasa apa yang diucapkan itu selalu benar dan menganggap orang lain salah. Menang dewe atau benere dewe, dipek benere dewe, ku nek basa Jawane seperti itu. Terus gila pujian, pengen dipuji terus. Apa-apa pengen dipuji orang lain. Terus merasa banyak ilmu. Gelare S2, S3. Ngeremehno sing sekolahe SD, SMP, itu juga ndak boleh anak-anak ya. Kemudian karena nasab atau garis keturunan, zamannya sekarang itu bahasa kerennya tidak boleh body shaming. Nah, itu tidak boleh meremehkan orang lain. Dampak negatifnya yang jelas menghalangi kita masuk surga. Kemudian membuat orang lain benci dengan perilakunya. Cara menghindari, meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian mengganti dengan sifat tawadhu. Ini paling penting, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Kemudian intinya bolak-balik juga ini, bahwa mengingat dunia ini hanya sementara. Dan yang terakhir adalah riya. Nah, ini riya berasal dari kata ar-riya'u yang artinya menampakkan, memperlihatkan suatu amal kebaikan agar dipuji orang lain. Itu istilah riya. Melakukan ibadah semata-mata untuk tujuan dipuji orang lain, itu riya. Sebabnya, satu, terlalu dikagumi orang lain, lari dari celaan seperti itu. Kemudian rakus dengan apa yang diperoleh, senang dengan lezatnya dipuji orang lain, kemudian berambisi mendapatkan kedudukan. Cara menghindari, pertama adalah memperbaiki niat untuk beribadah, bahwa semata-mata apa yang kita lakukan ini hanya untuk Allah, tujuannya adalah untuk Allah. Jadi manusia
diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik, itu nggak boleh dipamerkan. Oh, aku lo baru nyumbang di masjid 10 juta misal, nggak boleh itu dipamer-pamerkan. Banyak sekali orang nyumbang di masjid, di tempat-tempat sosial hanya untuk disiarno. Jadi si bapak A menyumbang di masjid 60 juta rupiah misal disiarno. Itu tidak boleh. Nggak apa-apa kalau ikhlas. Ya, kalau ikhlas nggak apa-apa. Nggak usah disiarkan seperti itu. Kemudian hidup sederhana. Kemudian selalu mawas diri, mengingat bahaya riya itu seperti apa. Oke. Tadi 5 sudah Bu Lina jelaskan. Mudah-mudahan yang Bu Lina jelaskan ini kalian paham. Untuk hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, demikian, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.